Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, di dalam Indonesia hingga keluar Indonesia, kembali lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Tahu enggak kenapa terjadi gerakan 212, 411, dan demo-demo lainnya yang berjilid-jilid? Bapak Ibu hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, tahu enggak kenapa terjadi? Apa asbabul nuzulnya munculnya gerakan 212, 411, dan demo berjilid-jilid lainnya? Ustadz, itu kan karena Ahok disangkakan menistakan agama. Bukan, Mas Bro, bukan. Ahok tidak menistakan agama. Ahok tidak menistakan Al-Maidah, dan itu terbukti di pengadilan bahwa Ahok tidak menistakan agama. Ahok tidak menistakan Al-Maidah. Lalu kenapa Ahok dihukum? Ya karena saat itu Mahkamah Agungnya ditekan oleh G212, oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Entah dikasih dalil apa, sehingga keputusan hakim di Kejaksaan Tinggi Negeri ini berubah. Yang seharusnya Ahok ya dihukum 2 tahun bebas, cuma peringatan doang, dipaksakan dihukum 2 tahun full. Orang yang tidak bersalah dihukum. Untung orangnya orang baik, maka sampai sekarang baik-baik saja. Dan orang-orang yang menjahati Ahok seperti Ustadz Arifin yang memaksakan kehendak kepada Jokowi, ngancam-ngancam kepada rakyat Jakarta, kalau Ahok sampai menang, jangan salahkan kami kalau Jakarta berdarah-darah. Saya masih ingat, bro, ancaman Ustadz Arifin kepada rakyat Jakarta, bahkan kepada Jokowi. Tahu apa karma yang didapatkan oleh Ustadz Arifin? Oleh Allah wafatkan. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Allah menepati janjinya. Yang kedua, meninggalnya Ustadz Maher. Anda tahu sendiri seberapa kurang ajar orang ini ketika masih hidup. Allah cabut nyawanya karena memang jahat, bro. Lisannya itu jahat. Dan Allah membuktikan ucapannya. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Ahok kini bahagia di Pertamina, mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi. Bahkan katanya sekarang Pertamina mendapatkan keuntungan 14 triliun. Sementara Anies Baswedan menghabiskan 10 triliun yang hasilnya gak jelas. Dan pasti, bro, ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Ahok tidak salah. Ustadz, lalu kenapa? Apa yang menyebabkan terjadinya G212? Jawabannya adalah ayo yang bisa dapat sepeda, Bu. Nanti saya mintakan ke Pak Jokowi kalau ke istana. Bapak-bapak, ayo siapa yang bisa, nanti saya mintakan sepedanya ke Jokowi.
pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang bisa dapat sepeda, ayo. Nanti saya mintakan kepada Jokowi. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Biar Gus A yang jawab. Jawabannya adalah karena para mafia yang ada di negeri ini, karena para manusia-manusia brengsek yang ada di negeri ini, para koruptor yang ada di negeri ini, yang sudah menguasai hampir seluruh sumber daya alam di Indonesia, menjadi orang terkaya, menjadi orang terbongkar, menjadi konglomerat. Duitnya nggak akan habis 7 turunan. Tidak mau Jokowi dan Ahok menjadi presiden dan calon presiden. Ya Bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, takut Jokowi dan Ahok menjadi presiden dan calon presiden. Kita semua tahu Ahok dan Jokowi ini kerjanya hebat, cepat, pro-rakyat, anti korupsi, tidak bisa dinego, lahir dari rakyat, berjuang untuk rakyat, dipilih oleh rakyat dan berjuang untuk rakyat. Para mafia takut bro, uang korupsinya ini ditutup oleh Jokowi Ahok. Para mafia takut mas bro, lahan basah yang selama ini dia tempati itu dikeringkan oleh Jokowi Ahok. Para mafia takut mas bro, kalau tabungannya di Swiss ini dibongkar oleh Jokowi Ahok. Waktu menjabat gubernur aja mengerikan, apalagi menjadi presiden dan wakil presiden. Bisa hancur mereka. Makanya para mafia politik ini menyewa anjing-anjing politik untuk terus menggonggong dan terus menggonggong, bikin ribut, tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebohongan. Dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya, dari satu tablik akbar ke tablik akbar lainnya, lebih baik mengeluarkan duit triliunan daripada harus kehilangan ratusan triliun, bahkan ribuan triliun katanya bro. 7.000 triliun di Swiss. Jadi sewa anjing-anjing politik, Rizik Syihab dan kawan-kawan, FPI dan kawan-kawan, HTI dan kawan-kawan, Habib Bahar dan kawan-kawan, para pendukung khilafah. Karena tidak mungkin bro menggulingkan Ahok dan Jokowi adu prestasi. Nggak mungkin menggulingkan Ahok dan Jokowi, mengalahkan Ahok dan Jokowi dengan adu visi misi. Salah satu cara yang paling akurat adalah mengangkat isu agama setinggi-tingginya dan menebarkan kebencian kepada rakyat. Dulu Soekarno jatuh karena rakyatnya dibuat benci kepada Soekarno. Sekarang pun ketika zaman Ahok dan Jokowi pun seperti itu sama. Rakyat ini dibuat benci dulu kepada Ahok dan Jokowi. Setelah benci maka mereka bisa bergerak, dikerahkan untuk demo berjilid-jilid. Ini bro, penyebab terjadinya demo 212. Bohong besar. Rizik Syihab dan kawan-kawan bela agama. Bohong besar Rizik Syihab dan kawan-kawan bela ulama. Bohong besar Rizik Syihab dan kawan-kawan bela Islam. Mereka sedang membela perutnya sendiri. Mereka sedang membela kemauannya sendiri. Mereka sedang membela para mafia
yang takut lahan basahnya menjadi kering. Anda lihat sendiri saat ini, para penjahat terus-menerus terjahati oleh kejahatannya sendiri. Mereka seperti Abu Lahab menebarkan jebakan, dan mereka yang masuk ke dalam jebakan yang mereka buat sendiri. Sampai saat ini kita bisa melihatnya, bro. Di pilkada mereka kalah, di pilpres mereka kalah. Sebagai balasan yang pedih bagi orang-orang munafik. Rizik Syihab sekarang di penjara, Habib Bahar di penjara, terus Sugiknur, kemarin Maher yang sudah almarhum dipanggil Allah. Kenapa? Karena mereka jahat, bro. Tidak ada istilah mengkriminalisasi ulama. Yang ada, negara sedang menegakkan ulama-ulama kriminal yang memang terkenal akan kriminalnya. Oke? Bila itu topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.